البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajaah tadi sekilas tentang Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diamanai rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah tentang daftar orang-orang munafikin. Ya, tentunya beliau tidaklah memilih Hudzaifah kecuali karena memang beliau pantas untuk diserai amanah. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-514, masih dalam Kitabus Sirah. Nah, siapa yang membaca? Anda. Salam. Man huwa alladhi ra'al adhana fil manam? Apa terjemahannya? Siapa itu orang yang melihat adzan di dalam mimpi? Nah, dalam artian di dalam mimpi dia mendengar adzan yang dibacakan kepadanya. Wal jawab Abdullah ibnu Zaid ibni Abdi Rabbih radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, sebagaimana akan kita baca dalam kisah di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Wa dalilu hadits Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih qala haddatsani Abi Abdullah ibnu Zaid. Dibetulkan harakatnya. Haddatsani Abi Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu qala lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin naqus liyudraba bihi liyajtami'a an-nasu ila as-salati atafa bi minal laili wa ana naimun rajulun alaihi thawbani akhdarani wa fi yadihi naqus yahmiluh. Dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, beliau mengatakan telah menyampaikan hadits kepadaku bapakku, yaitu Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk menggunakan nakus agar dipukul, ya, yaitu nakus semacam lonceng, dipukul sebagai tanda berkumpulnya manusia untuk melakukan salat. Karena perlu diketahui akhwani fillah, setelah turun perintah untuk salat 5 waktu, di sana para sahabat radhiyallahu alaihim belum mengetahui bagaimana cara mereka bisa berkumpul untuk melakukan salat berjamaah. Maka sebagian mengusulkan untuk dipukul nakus seperti nakusnya orang-orang Yahudi, dipukul suatu lonceng sehingga terdengar suara keras dan orang-orang tahu, oh ini waktu untuk melakukan salat berjamaah. Dan pada riwayat
dalam As-Sahih terjadi pembicaraan di kalangan para sahabat dan ada yang mengingkari bahwasanya itu adalah milik ahlul kitab, sehingga diusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikirim seseorang yang memanggil agar manusia berkumpul melakukan salat. Cuma dalam riwayat ini khonifillah ada isyarat bahwasanya awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui untuk menggunakan nakus sebagai sarana agar manusia tahu waktu salat dan mereka berkumpul demi menunaikannya. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan itu, Abdullah bin Zaid melihat pada suatu malam dalam keadaan beliau tertidur, yaitu mimpi, melihat dalam mimpi. Ya, seorang laki-laki yang mengelilinginya memakai dua pakaian yang berwarna hijau dan di tangannya ada nakus yang sedang dia bawa. Faqultu ya Abdullah atabi'un nakus? Maka aku katakan kepada laki-laki itu, wahai Abdullah, karena semua dari kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya di sini panggilan secara umum, ya Abdullah, karena tidak tahu namanya siapa. Wahai hamba Allah, apakah engkau mau menjual nakus ini? Qala fama tasna'u bih? Apa yang akan engkau lakukan dengan nakus tersebut? Qultu ad'u bihi ila shalah. Maka aku katakan, untuk aku memanggil dengannya menuju ke salat, yaitu memanggil manusia agar melakukan salat berjamaah dengan dibunyikannya nakus ini. Qala afala adulluka ala khairin min dzalik? Kemudian laki-laki itu mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan tentang suatu perkara yang lebih bagus dari itu? Qultu bala, maka aku katakan ya tentu. Qala idza aradta an tu'adzina taqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di sini lafadznya khonifillah, takbirnya kurang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi 4 takbirnya di awal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini juga 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagusnya antum beri komah pada setiap itu, diberi komah sehingga tidak campur-campur membacanya. Setelah syahadah diberi komah, demikian sehingga lebih jelas. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Al-hadits. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Abi Dawud. Demikian pula Imam Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad. Pada hadis ini khonifillah, yang menjadi inti pendalilan yaitu dijelaskannya bahwasanya Abdullah bin Zaid melihat di dalam mimpinya seorang yang mengajarkan azan kepadanya. Yang kemudian dalam kelanjutan hadis beliau sampaikan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disetujui. Kemudian jadilah lafaz yang diajarkan oleh laki-laki itu di dalam mimpi Abdullah bin Zaid menjadi azannya kaum muslimin dengan ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan menjadi apa? Panggilan azan.
Jadi dalam masalah ini bukan kemudian adzan kita berdasarkan mimpi tersebut, tapi berdasarkan penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Makanya dalam sebagian hadis di as-sahih, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'al adzan wa yutiral iqamah illa al-iqamah. Setelah terjadi perbincangan panjang tentang bagaimana memanggil manusia untuk berkumpul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, dari hadis-hadis kalau dikumpulkan akhwani fillah kisahnya, tapi berurutan di antaranya apa? Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lafaz-lafaz adzan tersebut setelah apa? Setelah diceritakan oleh Abdullah bin Zaid tentang mimpinya. Dan lafaz adzan yang disifati dengan syafa', yaitu lafaz yang genap. Kalau kita perhatikan, memang lafaz-lafaznya semuanya genap. Oleh karena itulah lafaz takbir yang 4, kalau di sini dilewatkan dengan 3, jelas ada kekeliruan dalam penulisan. Dan juga dalam melafazkan adzan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan adzan itu genap dan iqamah itu ganjil. Nah, maka perhatikan sisi ini. Perbandingan antara lafaz adzan dan lafaz iqamah. Ketika takbir pada adzan jumlah takbirnya 4. Dan ketika takbir pada iqamah jumlah takbirnya berapa di awal? 2 genap. Ya tidak. Sedangkan iqamah diperintahkan untuk mengganjilkan. Maka 2 itu jangan dipisah sehingga menjadi 1 nafas. Makanya ketika mengucapkan iqamah ikhwani fillah, ya Allahu akbar, Allahu akbar. Sehingga apa? Jelas bahwasanya itu ganjil 1. Bukan Allahu akbar, tarik nafas, Allahu akbar. Ini salah satu penerapan dari menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Berarti dalam adzan juga yang 4 takbirnya di awal, berarti 2 takbir digandeng, 2 takbir digandeng. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Jadinya 2. Adapun syahadatain jelas. Syahadah 2. Syahadatullah, kemudian syahadah Rasul. Kemudian hayya 'alatain masing-masingnya juga 2, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik. Dan pada iqamah dikarenakan padanya pengganjilan ikhwanifillah, maka usahakan untuk apa? Untuk mewujudkan ini. Sehingga ketika mengucapkan qad qamatis shalah juga bagusnya digandeng. Sehingga ganjil dalam 1 nafas. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Sebagaimana yang lain semuanya di baca 1, cuma pada qad qamatis shalah kok lafadznya 2, maka dijadikan 1 dalam 1 nafas ketika membacanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pada kisah sejarah tentang pensyariatan adzan ikhwani fillah, padanya hikmah besar berhubungan dengan semangat para sahabat radhiyallahu alaihim untuk menyelisihi metode-metode ahlul batil. Karena memang seorang muslim hendaknya memiliki izzah, memiliki kemuliaan dengan
keislamannya, sehingga mereka bukan kaum yang latah, bukan kaum yang suka meniru apa-apa yang ada pada umat yang lain, bahkan pada perkara bagaimana cara mengumpulkan manusia, sebisa mungkin untuk menyelisih jalan-jalan para penduduk neraka jahanam. Makanya kalau kita perhatikan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwani fillah, Iqtida'u Siratil Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, yaitu apa? Konsekuensi jalan yang lurus dalam apa? Dalam menyelisihi para penduduk neraka jahanam, yaitu menyelisih orang-orang kufar baik dari kalangan musyrikin maupun ahlul kitab. Di situ jelaskan dengan sangat bagus pensyariatan kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang kufar. Sebisa mungkin jangan meniru mereka, karena kita memiliki izzah, kita memiliki kemuliaan, bukan menjadi pengikut umat yang lain. Dan hendaknya seorang muslim merasa bangga dengan keislamannya, sebagaimana ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabghil izzah bighairi adzallana Allah. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Harus sadar kita bahwasanya dengan Islam itu seorang hamba menjadi mulia. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Dan inilah sebab di antara sebab-sebab yang ada pada kaum muslimin yang menjadikan mereka ikhwani fillah banyak mendapatkan kehinaan di berbagai tempat. Kenapa? Karena kaum muslimin sendiri tidak merasa bangga dengan ciri khas keislaman mereka. Terkadang seorang keluar tidak bisa membedakan ini muslim atau kafir, ini Muslim atau Yahudi atau Nasrani, sulit karena sama penampilannya. Padahal dulu para sahabat radhiyallahu alaihim dalam masalah penampilan berusaha untuk terbedakan dari orang-orang kufar wal musyrikin, karena memiliki apa? Memiliki kemuliaan, bukan menjadi kaum yang latah. Makanya banyak sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan pada perintah-perintahnya, kemudian diiringi alasan khaliful yahud, khaliful majus, khalifu ahlal kitab. Pada masalah buka puasa kita disunnahkan untuk mempercepat, menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mengakhirkan, yang kemudian ditiru oleh anak didik mereka dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengakhirkan, kita diperintahkan untuk menyegerakan, bahkan dijadikan sebab la yazalud dinu zahiran na'ama ajalan nasul fitr. Senantiasa agama ini akan kokoh, akan menang selama manusia menyegerakan berbuka. Lihat, pada satu sunnah seandainya ditegakkan, akan apa? Akan tercapai kebaikan, tapi tatkala ditinggalkan maka akan terjadi keterpurukan dan kehinaan. Apalagi sunnah yang begitu banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya ma'syara ahli sunnah, sekalian ahli sunnah, untuk betul-betul kita sadari keberadaan ahli sunnah di tengah-tengah manusia memiliki andil yang sangat besar. Karena mereka lah yang mengusahakan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala manusia meninggalkannya. Walaupun terasa asing, dianggap nyeleneh dan yang lainnya, kalau kita tahu itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tunaikan. Karena pada menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam barokah
dan sebab di antara sebab-sebab kembalinya kejayaan kaum muslimin. Dan sebagian hukum yang perlu diketahui berhubungan dengan masalah adzan, ikhwani fillah, selain lafaz, hendaknya seseorang memperhatikan makna dari panggilan yang merupakan salah satu syiar di antara syiar-syiar kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan adzan ini ikhwani fillah sebagai tolak ukur suatu negeri itu negeri muslim atau negeri kafir. Dalam hadits Anas yang diriwayatkan dalam Sahihain, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika mau menyerang kaum, beliau memilih waktu pagi, nah, waktu fajar. Tapi sebelum menyerang, beliau yastami'ul adzan, berusaha untuk mencari dengar ada azan atau tidak. Apabila mendengar azan, maka beliau tidak menggempur kaum itu, karena berarti itu negeri muslim. Namun tatkala tidak terdengar azan sama sekali, maka beliau pun menggempur negeri tersebut. Makanya siapa-siapa yang menegakkan syiar ini hendaknya betul-betul ihtisab, pahami maknanya dengan baik, kemudian penuhi adabnya, adab dalam menunaikan azan, karena itu zikir yang agung, syiar yang agung. Nah, padanya lafaz-lafaz yang kalau seorang memperhatikannya akhwani fillah dan mengimaninya, kemudian beramal dengan konsekuensinya, dia akan menjadi orang yang selamat. Padanya tauhid, padanya pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang manusia pada zaman ini dalam masalah adzan kebanyakan hanya memperhatikan dari apa? Bagusnya alunan suara. Tapi lalai dari mentadaburi maknanya. Kemudian juga yang mendengar. Karena ini lafaz-lafaz zikir, lafaz-lafaz tauhid, ikhwan. Kita diperintahkan untuk mendengarkannya. Naam. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakannya. Dikecualikan pada hayya 'alatain berdasarkan hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, yaitu pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Karena lafaz itu bukan lafaz zikir, tapi apa? Panggilan. Nah, sehingga tentunya tidak pas kalau kita menirukan, ketika menirukan hayya 'alas shalah atau hayya 'alas shalah, dipanggil malah manggil juga. Tapi dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Dari sini pula kita ketahui ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, atau juga sallu fi buyutikum, atau sallu fi rihalikum, atau ala sallu fi rihal, maka kita pun tidak menirukannya. Dan ini pendapat yang rajih dalam masalah tersebut. Lalu apa yang dibaca? Dikarenakan pada lafaz itu tidak datang dalil tentang apa yang dibaca, ya kita diam, tidak mengucapkan apa-apa, tidak menirukan yang diucapkan oleh muadzin. Demikian pula pada iqamah, yang rajih pada iqamah tidaklah disunnahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, barakallahu fikum, ini sekilas tentang poin yang ke-514. Adapun ahkam fiqhiyah seputar adzan telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.